Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'uts ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tanpa berpanjang dan tanpa berlebar, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yang mana pada kajian terakhir kita masih membahas mengenai tentang ahkamul masajid, yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang masjid. Dan kita menjelaskan pada poin man'u nasbiddalah, larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, man sami'a rajulan yanshadu dhalatan fil masjidi, barang siapa yang mendengarkan seseorang yang mengumumkan barang hilang di masjid, fakul, maka katakan, kata Nabi, la raddahallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Ini maknanya bukan Nabi dalam tanda kutip mendoakan keburukan, tapi Nabi menunjukkan ketidakridhoannya. Kemudian Nabi menjelaskan hikmahnya, fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid itu tidak akan dibangun karena ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian berikutnya yang dilarang di dalam masjid adalah man'u syira' wal bai' fil masjidi, larangan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Sama saja, Pak. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abi Hurairah, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum may yabi'u aw yabta', kata Nabi, jika engkau menyaksikan ada orang yang menjual atau membeli, artinya melakukan transaksi jual beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, maka katakan semoga Allah tidak memberkahi, tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Jadi ini jelas, Pak, ya, masalah jual beli di dalam masjid tidak diperbolehkan. Mungkin Bapak akan berkata, Pak Ustadz, lagian siapa juga mau jual beli di masjid, namira begini kayak kurang kerjaan aja. Hadirin, kadang-kadang ada beberapa yang tipis-tipis, hati-hati. Apa itu, Pak Ustadz? Contoh, transaksi online. Duduk di masjid sambil browsing-browsing, buka Tokopedia, Lazada, Shopee, JD.ID. Bapak pasti tidak ngerti yang begitu kan? Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia, lagi buka-buka tuh belanja di pasar online, kelihatan cocok, di-okekan, ditransfer. Itu berarti terjadi transaksi di dalam masjid. Nah, itu tidak diperbolehkannya, sebagaimana tadi Nabi mengatakan. Dan menurut mayoritas ulama, perkara yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Bahkan lebih keras dari itu, Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bahkan menyatakan hukumnya adalah haram. Ya, inti kesimpulannya jangan dilakukan.
melakukan transaksi jual beli di masjid. Hati-hati Pak ya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman, bahkan dulu ada seorang jemaah cerita, Pak Ustadz, saya baru saja ditipu. Saya baru saja ditipu sama seseorang. Saya bilang, kenapa kamu bisa sampai tertipu gitu kan? Ustadz bilang, teman-teman yang berbahagia, saya bilang mestinya nggak sampai tertipu. Emang siapa yang kerja sama kamu? Dia bilang, ya Allah Pak Ustadz, siapa yang nyangka orang ini bakal nipu saya? Ini ketemu saya kenalnya di mana ya? Iktikaf Pak Ustadz. Jadi dia ikut program iktikaf di bulan Ramadan tuh, nginep di masjid. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita pelajari ya bahasa kasarnya itu, orang sudah iktikaf itu kan udah dalam derajat iman yang cukup tinggi lah Pak Ustadz. Gak mungkin saya itu bla 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 bla. Saya bilang gimana kronologinya lagi iktikaf, ngomongin tentang bisnis tambang bla 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 panjang lebar sampai ada kecocokan harga, kemudian ada deal-dealan, kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang disebut dengan akad. Jadi memang niatmu baik, kamu ingin bekerja sama dengan orang yang baik, maka bekerja samanya dengan orang yang sama-sama ikut program i'tikaf bulan Ramadan. Jadi artinya mungkin berharap mereka adalah orang-orang yang baik. Ternyata Masya Allah, akadmu yang salah kau lakukan di dalam masjid. Pada saat itu kesepakatan dan deal terjadi di dalam masjid, dan itu ternyata tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu namanya transaksi di dalam masjid. Adapun lo gimana kayak beberapa masjid Pak Ustadz itu kayak model, ada masjid mana itu Istiqomah misalnya, di luarnya itu banyak sekali itu toko-toko yang berjualan ini itu, bahkan ada Istiqomah Mart dan sejenisnya. Adapun yang sedemikian maka tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah berada di luar masjid. Mana dalilnya Pak Ustadz? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana diceritakan bahwa sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ra'a qullatan sayra tuba inda babil masjid, melihat ada selempang yang indah digantung di pintunya masjid. Jadi bukan cuma dijual di luar masjid, bahkan di pintunya, berarti nempel dengan masjid. Ya, nempel dengan masjid, Pak. Apa yang terjadi? Faqal, berkata Umar, ya Rasulullah, lawis taraita hada falabista yaumal jum'ah. Ya Nabi, andai saja kau berkenan, ku belikan ini untuk kau gunakan di hari Jumat. Masya Allah ya. Dari hadis ini setidaknya ada tiga faidah yang kita dapatkan. Yang pertama, diperbolehkannya jual beli di dalam masjid, atau maaf di pintu masjid lebih tepatnya. Ya, karena waktu itu Nabi tidak mengingkarinya. Andai kata itu haram, tentu Nabi mengingkarinya. Yang kedua juga dari hadis adalah kesunahan menggunakan pakaian terbaik di hari Jumat. Makanya tadi Sayyidina Umar berkata, engkau berkehendak ya Nabi, ku belikan ini untukmu agar kau gunakan di hari Jumat. Berarti sesuai pemahaman daripada Umar bahwa pakai baju hari Jumat itu memang sunahnya pakai baju yang terbaik. Ya, kalau kita kadang-kadang enggak. Insyaallah Pak ya, Jumatan itu pakai baju koko. Itu koko dari zaman kokonya masih Cina, Nasrani sampai mualaf jadi orang Islam itu loh Pak. Tahu koko ya? Orang Cina itu kan panggilannya apa? Koko ya. Jadi teman-teman dari zaman Masya Allah pakaiannya itu terus gak pernah gonta-ganti. Saya bilang Jumatan itu baju yang terbaik. Saya dulu pernah punya dosen Pak, namanya Dr. Abdul Hamid Al-Ubaidi Al-Iraqi, orang Irak. Beliau itu penasihatnya Saddam Hussein. Saddam Hussein ketangkep sama Amerika, Saddam Hussein dihukum mati, beliau dikejar juga. Akhirnya kabur, beliau lari ke Yaman. Profesor, doktor, orang yang sangat alim dalam bidang fikih. Subhanallah teman-teman, fikih perbandingan ya. Sampai di Yaman, namanya orang pinter Pak ya, bermanfaat ilmunya. Akhirnya jadi dekan di kampus kami. Dan saya waktu itu menulis skripsi tentang bayi tabung dalam perspektif Islam. Akhirnya waktu itu dibimbing oleh beliau. Nah ketika saya dibimbing beliau itu, saya datang ke rumah beliau, ada satu lemari yang panjang unik. Nah waktu itu lemari itu terbuka. Akhirnya saya bilang, Syekh, ya dokter, wahai Pak Doktor gitu. Kalau kita nyebutnya ya dokter, ya ini lemari kok satu lemari isinya jubah semua. Dan bukan jubah biasa Pak, bukan jubah yang kayak kita pakai kain biasa itu. Jubahnya jubah-jubah yang kain jas.
Itu mahal ya, satu jubah aja bisa harganya mungkin berpuluh-puluh juta Indonesianya begitu. Akhirnya saya tanya ini apa? Kata beliau, ini jubah jumlahnya ada 59. Kalau saya tidak salah ya, wallahu a'lam, seingat saya 59. Saya tanya kenapa? Nah ini yang saya ingat ucapan beliau, saya ingat ini. Beliau bilang apa? Karena jumlah hari Jumat dalam setahun ada sekitar itu. Jadi artinya perhatikan, artinya jubah yang aku pakai hari ini untuk Jumatan itu tidak akan aku pakai lagi sampai ketemunya di jubah ini ketemu di tahun berikutnya. Jadi masya Allah Pak ya, luar biasa. Kalau kita kan enggak itu. Kalau untuk baju jalan-jalan masya Allah ya, bajunya mahal, polo air, ya crocodile. Tahu crocodile? Campurannya soto Banjar itu loh Pak ya. Saya udah mulai sebel ngeliat muka bapak yang tegang gitu, nggak ada ekspresinya. Pak, crocodile yang mahal itu Pak. Nah giliran baju untuk Jumatan tuh Bapak lihat ya, mohon maaf ya. Ini kan renungan buat kita bersama ya, itu aja bajunya nggak pernah ganti. Ya jadi teman-teman yang berbahagia tadi itu yang pertama hikmahnya, bolehnya berjualan di depan pintu masjid. Yang kedua adalah tadi Ustaz bilang juga berkaitan dengan disunahkannya pakai baju terbaik di hari Jumat. Ya, dan yang ketiga, karena Umar tadi membelikan baju untuk Nabi, disunahkan untuk seorang jemaah membelikan baju untuk ustadznya. Begitu. Gimana, setuju Pak? Allah gayamu. Baiklah teman-teman. Saya kalau baju nggak terlalu mahal Bapak. Saya baju itu baju-baju yang biasa. Bapak lihat aja baju saya. Paling ya Preview, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, paling begitu aja. Gak pernah mahal ya, gak pernah mahal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Kalau kita pelajari teman-teman yang berbahagia, ini merupakan dalil bahwa diperbolehkannya berjual beli di depan masjid. Jangankan di depan masjid, di depan pintunya saja boleh kok. Ya makanya beberapa masjid itu kadang kalau Jumatan ada yang jualan buku minyak wangi itu digelempangkan di depan, nggak ada masalah. Ya tentu nanti kembali pada kebijakan pengurus ya, artinya dalam arti menjaga ketertiban itu kebijakan. Tapi secara syariat memang tidak dilarang, nggak dilarang, diperbolehkan ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jual beli di dalam masjid hukumnya tidak boleh, tetapi untuk melakukan transaksi di depan pintu masjid tidak mengapa. Kemudian masih berkaitan dengan larangan adalah an-nahyu an insyadi si'ril qabih fil masjid. Larangan menyenandungkan nasyid yang isinya buruk di dalam masjid. Ya, jadi teman-teman dari hadis riwayat Abdullah bin Amr dikatakan anan Nabi naha anisyra. Nabi melarang jualan wal bai', membeli dan jual, maksudnya transaksi fil masjid di dalam masjid, wa ayyunsad fi dhalah, dan diumumkan barang yang hilang. Perhatikan, wa ayyunsad fi syi'r, dan juga dilarang untuk menyandungkan syair-syair. Nah, jadi di sini kelihatannya umum ya, segala syair tidak diperbolehkan. Tetapi teman-teman, larangan ini kemudian ditaksis, dikhususkan dengan adanya suatu hadis yang diriwayatkan bahwasanya Hasan bin Thabit ini seorang pakar syair, pakar nasyid ya, membuat kalimat itu indah begitu. Akhirnya beliau suatu ketika beliau membuat syair, yang syair itu di dalamnya itu intinya memuliakan umat Islam dan melecehkan orang-orang non. Ya, Fa'an Abi Hurairah, kemudian diceritakan oleh Abi Hurairah ketika Ammar bin Hasan membacakan nasyid tersebut, datanglah Umar ibn Khattab. Umar melirik. Lirikan Umar itu jelas menunjukkan dia mengingkarinya, dia tidak suka ya. Kemudian Ammar lantas menjawab, wahai Umar, kenapa engkau marah kepadaku? Wa qad unsyid amama man khairu minka, dan aku sudah pernah membaca nasyid ini, syair ini di hadapan orang yang lebih baik darimu Umar. Siapa itu? Baginda Rasulullah. Jadi Nabi pun memperbolehkan. Kemudian Umar melirik kepada Abu Hurairah seakan-akan meminta petunjuk kepada Abi Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, ansyadakallahu ya Umar, semoga Allah menasyidkan hatimu wahai Umar. Maksudnya melembutkan hatimu dengan kata-kata wahai Umar. Jadi teman-teman yang berbahagia, dari hadis ini menunjukkan tidak mengapa membaca nasyid
yang memang di dalamnya adalah kalimat kebajikan. Kemudian berikutnya an-nahyu an raf'is saut fil masjid, larangan meninggikan suara di dalam masjid illa li'udrin, kecuali adanya udzur. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Yazid, diceritakan bahwa Umar lagi duduk di masjid. Datang dua orang laki-laki dari Taif. Taif itu pinggirannya kota, pinggiran kota, artinya orang-orang desa lah, orang kampung kalau bahasa kita. Ya teman-teman, orang kampung atau orang desa. Kemudian mereka berbicara dengan suara yang keras di masjid. Kemudian Umar berdiri dan murka. Kata Umar, atarfa'ani sautakuma fi masjidin Nabi? Bagaimana mungkin kau bisa berteriak-teriak di dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW? Jadi dari sini menunjukkan nggak boleh teriak-teriak illa li'udrin, kecuali adanya udzur. Nah, udzur di sini bentuknya macam-macam. Contoh misalnya khatib yang berkhutbah. Kalau khatib berkhutbah memang boleh Pak suara tinggi. Malah anjurannya begitu. Makanya mohon maaf kalau udah Jumatan tuh banyak orang tidur, itu jangan nyalakan jemaahnya saja. Kalau khatibnya kadang berkhutbah suaranya datar rendah begitu, gimana nggak ngantuk? Yang saya yang teriak-teriak gini aja masih ada yang ngantuk kok ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, sebenarnya bukan ngantuk sih, lebih tepatnya Bapak bermuhasabah ya. Saya ngomong Bapak menunduk tuh merenung, astagfirullah begitu kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Pak, ini kalau kita pelajari, waktu itu di dalam hadis diceritakan karena Nabi idza khatab, Nabi kalau berkhutbah, perhatikan, ka'annahu mundiru jaishin, seperti seakan-akan Nabi itu lagi memimpin pasukan perang. Ayo, ada nggak pasukan perang letoy gitu, lemes? Mana ada? Pasukan perang itu kalau udah ngomong bantai musuhmu, habisi mereka, ngomongnya kan gitu Pak. Ihmarra wajha, dalam hadis dikatakan wajah Nabi memerah, washtadda ghadabah, emosi Nabi keluar. Itu orang berkhutbah itu begitu. Ya makanya pernah kan Ustaz menyampaikan materi tentang retorika khutbah. Saya ajarkan kepada teman-teman, waktu itu ada teman-teman dari komunitas dai ingin mengadakan pelatihan di Samarinda. Kita ajarkan beberapa poin yang sebenarnya mohon maaf, khatib nih kadang-kadang nggak ada emosionalnya. Khutbah itu pendek Pak, khutbah itu yang pendek, nggak boleh panjang-panjang. Ya Rasulullah bersabda, barang siapa saya ulangi, tanda-tanda kefakihan seorang manusia, kata Nabi Muhammad adalah khutbahnya pendek, ngimaminnya yang panjang. Nah supaya khutbah pendek, maka kalimatnya harus berbobot, penekanannya harus jelas. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jangan ngelantur kemana-mana. Kalau nggak bisa khutbah dengan kalimat yang pendek, singkat, padat, catat di kertas, baca, nggak apa-apa daripada nggak pas ngelantur. Kadang ada orang khutbah itu bahas apa, larinya kemana. Bapak-bapak yang berbahagia, corona telah melanda pada bangsa kita. Marilah kita banyak-banyak beriman, berdoa kepada Tuhan. Corona ini adalah penyakit. Untuk itu kita wajib berwaspada, karena corona ekonomi makin rusak. Ini bawang merah, bawang putih mulai mahal harganya. Ya, apa hubungannya coba? Ya kan kadang-kadang begitu Pak. Saya perhatiin itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu mundiru jaishin. Orangnya emosi. Nabi keluar emosionalnya. Nabi seakan-akan memimpin peperangan. Loh bayangkan, kayak apa sih orang memimpin perang itu Pak? Bapak lihat itu gimana Pak Soekarno ketika memotivasi para pejuang-pejuang untuk berjuang dan lain sebagainya. Ya Bung Tomo dengan memekikkan takbirnya, menggerakkan hati manusia. Itu seperti itulah orang berkhutbah. Maka suaranya meninggi, kan gitu. Ya jadi mendayu-dayu. Ada retorikanya itu, naik turun nadanya, ada ilmunya. Ya ada ilmunya. Yang dibahas tentang apa, yang dibahas tentang bagaimana. Ya jadi poinnya pendek, singkat. Misal contoh bahas misalnya konsep surat Al-Asr, manusia itu merugi, jelasin ruginya apa. Bisa beruntung dengan 3 syarat. Ilal ladzina amanu, beriman, amilus sholihat, beramal, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artinya saling berdakwah, menasihati. Poinnya 3, jelasin poin per poin, tak selesai bubar. Jangan molor-molor nggak karuan. Nah, suaranya kudu yang tinggi. Di masjid suara tinggi nggak apa-apa. Termasuk orang lagi yang termasuk bagian udzur adalah orang yang adzan. Adzan memang disunahkan dengan suara tinggi, ya. Dan adzan memang disyariatkan pakai mic.
Makanya saya sering bilang kalau ada orang Islam itu emosi dengar adzan, apa adzan, tolong nggak mic-nya dikecilin. Nggak bisa, ini syariat ini Pak. Ya, ini syariat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya cukup jelas. Nabi mengatakan semakin keras suaramu, semakin banyak yang mendengarkan suaramu, semakin banyak yang bersaksi kelak di akhir zaman atas adzan yang kau panggil. Jadi yang suaranya yang mantap nggak apa-apa. Hayya 'alas shalah. Suaranya kencengin gitu. Oh, ini di masjid kok teriak-teriak. Adzan nggak apa-apa. Termasuk berceramah juga Pak ya. Suaranya dikencengin nggak ada masalah. Biar jemaahnya semangat. Ya itu tadi larangan untuk meninggikan suara. Kemudian berikutnya jawazut tahaddus bil kalamil mubah. Diperbolehkan untuk berbicara perkara-perkara yang mubah. Jadi hati-hati. Banyak orang yang memahami bahwa masjid itu cuma tempat ngomongin agama. Salah. Masjid itu ngomongin apapun, yang penting tidak haram. Itu yang betul begitu. Ya. Jadi masjid itu tempat ngomong apa aja boleh. Makanya kemarin tuh saya bilang masjid dihidupkan. Jangan menjadi tempat yang angker gitu loh Pak. Habis sholat pulang. Zaman dulu masjid itu pasti kan kayak ada hantunya gitu bahasanya ya. Karena jarang ditempatin. Sekarang ayo digerakkan anak-anak muda itu. Kalau emang punya tanah lapang, buatin lapangan bulu tangkis. Ya, buatkan lapangan bulu tangkis. Dekatkan mereka kepada masjid supaya mereka nyaman di masjid. Gak punya lapangan bulu tangkis, belikan itu meja tenis itu, tenis meja itu. Ya biar anak-anak ngerasa nyaman di masjid. Ibu-ibu suruh kumpul. Jangan buat pengajian dulu. Kalau pengajian mereka kadang kagok. Isi dengan apa? Materinya panggil dokter. Ya, jelasin kanker serviks terhadap wanita, pengajian ibu-ibu. Seperti itu. Jadi kita ini dakwah kudu punya cara. Saya sering bilang Pak, dakwah itu 3 poin loh. Yang pertama materi, yang kedua delivery, ya, yang ketiga baru niat di dalam hati. Jadi teman-teman 3 item ini kalau orang mau dakwah. Materi dulu, artinya Bapak harus punya materi yang baik untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, setelah materinya baik, delivery, penyampaiannya harus bagus. Ibaratnya kalau barang dagangan tuh brandingnya, bungkusnya mempengaruhi isi. Walaupun isi nikmat, kalau brandingnya, maka nasi goreng yang di pinggir jalan dengan nasi goreng yang di hotel, ya mohon maaf Pak, setahu Ustadz sih rasanya mirip-mirip. Bahkan menurut saya ada beberapa nasi goreng pinggir jalan yang bisa lebih nikmat daripada di hotel. Cuman bedanya di hotel kan dikasih bungkus yang cakep, brandingnya dapat, casingnya indah, harganya puluhan kali lipat lebih mahal. Nasi goreng pinggir jalan 13.000 Pak sebungkus Pak, di hotel 115, 120. Ini Bapak ini nggak pernah ke hotel deh kayaknya ya. Pernah ke hotel nggak? Jadi teman-teman yang berbahagia ya, di hotel pun nasi goreng itu 115, 120 harganya. Ya jadi teman-teman masya Allah ya, kalau kita pelajari itu semua menang branding. Nah dakwah itu kadang-kadang kalahnya di situ, delivery-nya nggak nyampe. Nah kalau udah 2 tadi, baru yang ketiga niat di dalam hati. Artinya dakwah itu menjalankan ikhtiar, bukan menuntut hasil. Bapak itu sering salah itu kalau dakwah gini, aku udah ngomong bolak-balik tidak didengerin, harga diriku hancur di hadapannya. Allah, harga diri, emang berapa harga dirimu? Ya. Jadi teman-teman orang dakwah itu menyampaikan, ya kayak saya gini loh, selalu semangat kan, walaupun Bapak nggak memperhatikan saya nggak urus. Bagi saya ini ikhtiar saya cuma ngomong ya Rob, ini yang bisa saya lakukan. Didengerin alhamdulillah, ya kan, nggak didengerin juga awas Bapak di luar nanti ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah Pak ya. Jadi kalau dakwah gitu, masjid itu jangan dibuat angker. Nih Bapak pasti ada yang jadi pengurus-pengurus masjid di rumahnya masing-masing. Kita buat indah, anak-anak muda sukanya apa? Pokoknya syaratnya mubah, ya. Asal jangan yang haram. Udah itu aja. Jangan yang haram aja. Nah, termasuk perkara omongan mubah tadi diperbolehkan. Makanya perhatikan dalam Jabir bin Samarah, diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Apa katanya? Kana Nabi la yaqumu min musallahu alladzi kana yusalli. Nabi kalau sholat subuh tidak pernah bangun dari tempat duduk di mana beliau sholat hatta tatlu'is syams, sampai matahari muncul. Jadi habis sholat subuh Nabi nggak pernah berdiri dari tempat di mana beliau sholat. Ya, terus ngapain selama itu Nabi? Perhatikan,
Qala wa kanu yatahaddatsun. Qol berkata, yang berkata siapa ini? Adalah Jabir bin Samarah. Nabi Muhammad kanu yatahaddatsun, ngobrol. Nabi itu suka ngobrol dengan para sahabatnya. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Mereka membahas tentang perkara jahiliyah. Ya fayatakuna wa yabkuna wa yatabassam. Mereka tertawa dan mereka menangis dan mereka tersenyum. Jadi ngomongin bekesan aja. Dulu waktu jahiliyah kita dulu kenapa ya gini. Oh iya, habis itu ketawa, senyum. Artinya kan perkara mubah itu. Ya, Mas, anakmu sekolah di mana? Di pesantren ini, bla bla bla. Oh bagus kan pesantrennya? Iya, itu kan mubah, boleh, nggak ada masalah. Termasuk ngomongin tentang peluang bisnisnya. Yang penting bukan akad, nggak ada masalah. Kamu dagang apa bang belakangan ini bang? Aku jualan ini, jualan itu. Ya, semenjak corona gimana bang? Aduh, semenjak corona bla bla bla. Tapi insya Allah tetap semangat, bla bla dan lain sebagainya. Itu perkara kalimat-kalimat yang sifatnya mubah itu boleh pak, nggak ada masalah. Yang penting jangan yang haram. Ya, ngomongin kejelekan orang nggak boleh di masjid. Itu di luar masjid pun nggak boleh juga sebenarnya. Yang berikutnya jawazul akli wasyurbi, diperbolehkannya makan dan minum. Jadi makan minum di dalam masjid itu boleh pak. Mana dalilnya pak Ustaz? Hadis dari Abdullah bin Haris. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunna na'kul wa nasrab fi ahdi Nabi, kami makan dan minum di zaman Nabi fil masjid, di dalam masjid, al-khubus, roti, wal lahm, dan daging. Jadi makan minum boleh di dalam masjid, enggak ada masalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam derajat yang sahih. Jadi makan minum di masjid enggak apa-apa. Nah ini maka dipraktekkan minum, ya kan? Tinggal makan saja belum pernah dipraktekkan. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, silakan, nggak apa-apa. Lah nanti masalah etika, aturan, kebersihan itu masalah lain. Tapi secara syariat intinya diperbolehkan, tidak dilarang. Cuma nanti kok berkaitan dengan yuk gimana caranya bersih. Lo di Masjidil Haram itu kalau Ramadan di dalam juga pada makan pak. Ya, tapi kan mereka udah punya cara. Makanya kalau orang Arab tuh dikasih kayak macam sufroh. Tahu sufroh ya? Alas yang dari plastik itu, di tengah-tengah ada nampan, kemudian makan. Nanti selesai sholat, pucuk alas dipertemukan 4 titik, digendong, ini taruh di pojokan, selesai sudah. Nah kalau misalnya pengen di luar juga nggak apa-apa, tapi intinya makan di masjid itu tidak dilarang. Berikutnya tidur di masjid juga diperbolehkan, ya. Tidur di masjid juga diperbolehkan. Lagi-lagi masalah menjaga kebersihan itu nanti bagaimana teknis dari pengurus. Oh mohon maaf pak ya, jangan tidur di wilayah area masjid tengah, tapi nanti diberikan posisi sebelah situ, kalau mau istirahat silakan. Duduk santai, diberi kesempatan. Bahkan beberapa masjid itu ada yang di depannya dikasih taman-taman duduk-dudukan. Jadi saya bilang pengurus yang sukses itu adalah pengurus yang mampu membuat masjid itu menjadi rumah kedua bagi para jamaahnya. Jadi masuk masjid itu kayak bukan masjid, kayak ini rumah kita, ini tempat kita. Sampai nanti muncul kesadaran ketika ngelihat sampah, bukannya nyalain pengurus masjid, tapi dia ngambil sampah. Seperti bapak kalau ngelihat di rumah, ayo ada keran bengkok, pasti bapak lurusin kalau di rumah. Kenapa di masjid bengkok kok nyalain pengurus? Berarti bapak belum merasa masjid itu punya bapak. Itu kan logikanya begitu pak. Sehingga teman-teman yang berbahagia, ngelihat sampah nggak usah banyak omong, ambil. Wah ini nggak ada sandal ini, padahal banyak orang kerja sepatunya dilepas susah kalau wudhu, belikan sandal situ, taruh sini, taruh. Udah kayak rumah kita sendiri aja. Di masjid kok kayak kurang dingin ya, datang sana kayak software, beli kipas 2 biji, taruh pojokan, adem. Udah begitu-gitu aja kayak rumah kita sendiri. Dan masjid jangan dibuat angker. Saya pernah ketemu masjid itu namanya Masjid Musafir. Namanya ada, tapi lebih terkenal dengan panggilan Masjid Musafir. Kenapa? Karena masjid itu ramah dengan musafir. Di mana masjid lain orang marah kalau toiletnya ditempatin mandi, di situ malah ditulis silakan mandi dan jaga kebersihan. Ada masjid yang dilarang tidur, di situ malah diperintahkan silakan tidur tetapi di bagian wilayah area ini. Jadi disediakan. Bahkan untuk musafir diberikan makanan, ada Indomie. Oh luar biasa pak, walaupun cuma Indomie kan menghormati. Bapak mau makan apa? Saya datang situ ditawarin. Bapak makan apa? Indomie yang apa namanya, goreng atau yang kuah? Saya bilang yang kuah aja.
rasa kare. Diceplok telur, dicampurin bawang goreng yang kering, diperes jeruk nipis yang kecut, itu ya Allah Pak. Segernya Pak. Bapak kalau lapar bilang aja ya. Jadi teman-teman kelihatan ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, gitu Pak. Dan saya tanya pengurus, ini biayanya kayak gini dari mana? Awalnya dana masjid Pak. Tapi ketika kami buka program, banyak orang kagum. Akhirnya malah sekarang kami membatasi orang ngedrop makanan. Indomie kebanyakan di masjid kami sudah. Orang numpuk Indomie karena berlomba-lomba ingin dapat pahala memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi Masya Allah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, larangan merajut jari jemari di dalam masjid. Ini baik berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Hati-hati Pak ya. Ternyata nggak boleh begini nih. Di dalam sholat maupun di luar sholat, namanya tasbikul asabi, merajut jari jemari. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man tawadda'a fi baitihi, barang siapa berwudu di rumahnya, tsumma ata ila masjidin, kemudian datang kepada suatu masjid, kemudian dia duduk di dalam masjid, maka selama dia di dalam masjid, kata Nabi, dia dianggap seperti orang yang sedang sholat sunnah. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta yarji, sampai dia pulang. Malam yakul hakada, kata Nabi, selama tangannya tidak begini. Apa ini Pak Ustaz? Begini, merajut gini, baik begini, ya, atau mungkin begini dan lain sebagainya. Ternyata memang hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Dan ini sekali lagi ya, selama di dalam masjid. Di luar masjid silakan, nggak ada masalah. Jadi jari jemarinya tidak diperbolehkan untuk dirajut antara satu dengan lain. Wallahu a'lam. Nabi menyatakan sedemikian. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah diperbolehkannya memasukkan orang non muslim ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Perhatiin, diperbolehkan memasukkan orang non muslim ke dalam masjid selama bukan Masjidil Haram, selama di situ memang ada hajat untuk memasukkannya. Makanya dulu pernah sempat heboh kan, zamannya Obama datang ke Indonesia, kemudian waktu itu berkunjung ke Masjid Istiqlal. Masih ingat Pak ya? Waktu itu sempat Majelis Ulama Indonesia memperbolehkannya, bahkan menemani masuknya Obama ke Masjid Istiqlal. Orang-orang tertentu dengan segala argumentasinya, MUI telah kemasukan Barat, MUI sudah nggak Islami lagi, MUI sudah menajiskan masjid dengan masuknya Obama, bla bla dan lain sebagainya. Jadi saya sering bilang, makanya kadang-kadang gitulah Pak, perasaan itu kalau lebih dominan dari ilmu, yang main itu hati. Makanya kenapa kita harus berilmu? Karena tidak sesuai yang kita rasa itu tidak semuanya sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu dari Al-Quran maupun Sunnah, maka pelajari di situ. Dan ternyata bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat yang kuat dalam fikih, ternyata teman-teman orang non-muslim diperbolehkan masuk ke dalam masjid dengan catatan memang adanya hajat di situ, dan sekali lagi masjidnya bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram jelas tidak diperbolehkan. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 28. Ya Allah katakan, innamal musyrikuna najas. Musyrik itu najis. Najis hati ya, bukan najis fisik. Makanya kalau salaman dengan orang kafir nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan nanti salaman orang kafir najis. Tidak. Ya, salah. Orang kafir itu najis, maksudnya najis hatinya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amin hadza, setelah tahun ini. Maksudnya tahun terbukanya kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi artinya orang-orang kafir tidak boleh lagi masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebagian ulama memahami Masjidil Haram adalah seluruh kota Makkah, yakni maknanya tanah haram. Dan pendapat yang kedua ini lebih banyak dianut oleh mayoritas ulama. Kesimpulannya nggak ada masalah, diperbolehkan. Kenapa Pak Ustadz? Banyak kisah-kisah cerita orang-orang kafir yang masuk ke dalam masjid Nabi dalam keadaan kekafirannya. Ya, masih ingat cerita ada orang yang bernadar mengikat tangannya di depan pintu masjid, dan dia orang kafir juga, dan Nabi tidak melarangnya dan lain sebagainya, dan banyak riwayat-riwayat lain Pak. Ya, jadi kalau kita pelajari kesimpulannya,
Kesimpulannya teman-teman yang berbahagia, selama ada hajat dan itu bukan Masjidil Haram atau masjid di tanah haram, ya sebenarnya tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Adanya hajat itu contoh seperti masjid lagi melakukan renovasi pembangunan, dan Mr. X ini teman-teman yang dirahmati Allah memang terkenal dengan desain yang sangat indah, maka kemudian digunakanlah desainnya Mr. X padahal dia notabene-nya adalah non muslim, begitu kan? Maka yang seperti ini ada udzur, diperbolehkan. Atau beberapa waktu yang lalu saya pernah temukan perdebatan acara pernikahan, ya kemudian subhanallah Pak ada foto-foto, nah fotografernya itu ternyata seorang non muslim. Sempat terjadi perdebatan dan yang sebagainya. Saya bilang kalau ada udzur begini nggak ada masalah, diperbolehkan selama itu bukan masjid di tanah haram. Baik, itu bab tentang masjid. Alhamdulillah telah kita tuntaskan ya teman-teman ya. Selanjutnya seperti biasa kita akan buka sesi yang kedua. Silakan teman-teman kalau ada yang mau dipertanyakan. Silakan, boleh ya. Assalamualaikum. Baik, yang menentukan ya kita sebagai pengurus ya yang ada di tempat itu untuk menentukan mana zona area. Contoh, saya ambil contoh masjid seperti Masjid Istiqomah itu sudah ditetapkan oleh pengurus bahwa yang namanya masjid itu yang di dalam itu, yang di depannya lagi dinamakan area taklim, area pengajian. Kemudian yang di samping kanan kiri namanya area perbisnisan. Itu mereka yang menetapkan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara teman-teman yang masjid tempat sholatnya yang mana? Ya yang di dalam tadi. Pak Ustadz kalau gitu gimana? Kalau saya sholat Jumat sampai keluar-keluar itu berarti saya nggak sholat di masjid itu Pak Ustadz. Sholat di masjid. Loh kata Ustadz tadi yang di luar bukan di masjid. Pak dengerin. Kalau nyambung, saf itu kalau nyambung itu hukumnya sama dengan yang di depan. Contoh Bapak sholat di Masjidil Haram bulan Ramadan malam yang ke-27. Itu khatmul Qur'annya Imam Masjidil Haram. Itu kalau Bapak sholat di Masjidil Haram malam 27, datangnya sholat Isya, pas mau tarawih ya, datang sholat Isya, saya pastikan Bapak dapat tempat di jalan-jalan raya itu. Apakah itu termasuk sholat di Masjidil Haram? Kalau safnya nempel, walaupun beratus-ratus kilo, ini kasar-kasarannya, itu tetap mendapatkan fadilah yang sama. Paham ya? Jadi kalau masalah sholat itu, kalau misalnya depan bolong, Bapak sholat di belakang ya nggak dapat fadilah masjid. Tapi kalau itu nempel, safnya sampai ke belakang, itu masih memiliki satu hukum yang sama. Baik, silakan. Siapa tadi? Tafadhol. Beriklan maksudnya gimana? Oh, memaparkan berarti ya. Tidak terjadi akad maka tidak ada masalah. Itu sama kalau kita tadi kembali pada jual beli online di masjid lagi kosong nganggur, kemudian dia buka-buka nih Tokopedia atau Lazada, cuman lihat-lihat aja, kemudian dilihat begini bla bla bla. Ini yang seperti ini maka belum masuk pada konsep akad, maka tidak ada masalah. Dan gak usah di Tokopedia, kita di Facebook juga sering kan, kadang-kadang lagi buka Facebook tiba-tiba menawarkan harga baju murah dan lain sebagainya. Kalau itu aja nggak ada masalah ya, tapi kalau udah sampai terjadi proses akad itu yang tidak diperbolehkan ya teman-teman yang berbahagia. Jadi harus dibedakan. Kalau cuma mengiklankan saja, misal contoh saya di HP mengiklankan produk baju, saya punya produk baju misalnya, saya ketik di Facebook, saya share begitu, itu nggak masuk dalam larangan ini. Yang dilarang sekali lagi murni adalah proses akad jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Pertama saya pertegas dulu, hukum melakukan perilaku apapun
di dalam masjid itu diperbolehkan walaupun di situ tidak ada dalil. Kenapa? Karena memang hukum dasarnya adalah halal. Kita udah sepakat kaidahnya al-asl fil ibadat at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu haram sampai datang dalil yang memperbolehkannya. Paham? Salat itu haram, Pak. Zakat itu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Itu kalau dalam hal apa? Ibadat. Tapi kalau dalam hal muamalah transaksional itu kok kaidahnya berbeda, dibalik. Pada dasarnya semuanya adalah halal sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, contoh misalnya kalau kita berbicara tentang walimatul khitan. Kalau saya tanya, apakah Nabi pernah melakukan walimatul khitan dengan sahabatnya? Tidak ada. Monggo dibuka, mungkin saya belum tahu, bisa diberitahu kepada saya. Apakah pernah satu riwayat Nabi mencontohkan walimatul khitan? Nggak ada. Walimatul arus pernikahan ada. Walimatul akikoh kelahiran ada. Tapi walimatul khitan nggak ada. Tapi ulama nggak ada yang mengatakan khitan diwalimahkan itu haram. Apakah Nabi pernah mencontohkannya? Nggak pernah. Apakah sahabat pernah mencontohkannya? Nggak pernah. Kenapa? Karena menggunakan kaidah tadi pada dasarnya yang bersifat muamalat yang seperti itu justru pada dasarnya adalah halal sampai ada orang bisa membuktikan keharamannya. Makanya kalau kita bertanya apakah di zaman Nabi apakah di zaman Nabi atau sahabat pernah melakukan akad nikah di masjid? Saya berlepas tangan, saya belum pernah baca hadisnya. Tapi apakah kemudian itu dilarang? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak dilarang zahirnya. Kenapa? Karena ini perkara yang sifatnya muamalat. Ya, muamalat itu diperbolehkan. Nanti kalau kita begitu cara berbicaranya nanti akan lebih melebar kemana-mana. Mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia. Misal contoh kalau kita berbicara apakah boleh mengadakan TPA di masjid. Nanti apakah boleh ibu-ibu mengadakan misalnya seminar-seminar kesehatan di masjid dan yang sebagainya. Tentu kita nggak bisa menjelaskan apakah ada dicontohkan oleh Nabi atau sahabat apa tidak. Tapi kita kembali ke kaidah yang tadi. Apa kaidahnya? Pada dasarnya dalam hal muamalat seluruhnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kesimpulannya bahwa apakah ada riwayat, saya nggak pernah baca itu. Tapi kalau apakah diperbolehkan dalam hukum fikih, diperbolehkan, wallahu a'lam bishawab. Baik. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah bab masjid telah kita tuntaskan. Pasti Bapak penasaran bab apa lagi yang akan kita pelajari di kajian minggu depan. Saya tidak beritahu judulnya. Ini strategi marketing ya, biar Bapak penasaran dan mau datang lagi di pengajian minggu depan dengan tema yang jelas lebih mengerikan, lebih serem daripada hari ini ya. Apa itu? Nanti kita pelajari di saatnya di kajian minggu depan di Masjid Namira. Terima kasih, kita cukupi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.